Matahari pagi menyinari halaman latihan klan Shu, tempat para pemuda berbaris dengan penuh semangat. Teriakan, sorakan, dan suara senjata beradu bergema memenuhi udara. Di antara keramaian itu, seorang pemuda kurus berdiri di sudut, tatapannya kosong, tubuhnya penuh luka. Dialah Shu Lingxiao, orang yang paling sering menjadi bahan hinaan klan. Lingxiao, kenapa kau masih muncul di sini? Bukankah kau hanya beban yang tak bisa mengaktifkan inti spiritual? Seorang pemuda berbadan tegap menertawakannya, disambut tawa keras pemuda lain. Semua tatapan mengarah pada Lingxiao seperti melihat kotoran yang tak layak berada di halaman latihan. Lingxiao hanya terdiam, kedua tangannya mengepal erat. Sudah bertahun-tahun ia menahan hinaan, tidak ada yang percaya padanya. Di klan sebesar Shu, kemampuan kultivasi adalah segalanya, dan ia, si pemuda tanpa inti spiritual, hanyalah noda yang memalukan. Di kejauhan, Shu Tianhai, kepala klan, memperhatikan dengan tatapan penuh kekecewaan. Mengapa anak itu masih hidup? Seharusnya sudah lama diusir, gumamnya pelan pada para tetua di sekitarnya. Mereka mengangguk seakan menyetujui bahwa Shu Lingxiao bukan bagian dari masa depan klan. Namun, di antara semua tatapan benci, ada sepasang mata yang berbeda. Shu Qianru, sepupu perempuan Lingxiao, menggenggam erat tangannya di balik lengan baju. Ia ingin membela Lingxiao, tetapi statusnya tak memungkinkan menentang keputusan para tetua. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar Lingxiao tetap kuat. Hari itu, ujian tahunan pemuda klan dimulai. Satu persatu, para pemuda menunjukkan kekuatan spiritual mereka. Ada yang memanggil aura api, ada yang mengendalikan air, bahkan ada yang mampu memadatkan qi menjadi senjata. Semua bersemangat menanti giliran Lingxiao, bukan untuk melihat kekuatan, melainkan untuk menertawakannya. Ketika namanya dipanggil, seluruh lapangan mendadak riuh. Shu Lingxiao, cepat tunjukkan sampahmu, teriak seseorang. Lingxiao melangkah ke tengah arena dengan langkah berat. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena marah. Namun ia tahu, marah pun tak akan mengubah nasibnya. Instruktur ujian menghela napas. Shu Lingxiao, salurkan qi-mu ke batu penguji. Sebuah batu berkilau ditempatkan di depannya. Pemuda itu menempelkan telapak tangannya, mencoba menarik sisa energi dalam tubuhnya. Tidak ada cahaya, tidak ada aura, hanya keheningan. Gelak tawa pun pecah lebih keras dari sebelumnya. Lihat, bahkan batu pun menolak sampah sepertinya. Ejek Mo Zhenhai, pemuda dari sekte tetangga yang hadir sebagai tamu. Tawanya tajam, membuat wajah Lingxiao semakin panas. Lingxiao menunduk, menutupi matanya dari semua tatapan. Dalam hatinya, teriakan yang selama ini ia pendam meledak. Apakah aku akan hidup seperti ini selamanya? Namun, sesuatu aneh terjadi. Saat jari-jarinya hendak terlepas dari batu penguji, kilatan merah samar muncul di permukaan batu, lalu lenyap begitu saja. Begitu cepat hingga orang mengira itu hanya pantulan cahaya. Hanya satu orang yang melihat jelas, Shu Qianru. Tatapannya membelalak, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu itu bukan ilusi. Sayangnya, gelak tawa menutupi segalanya. Para tetua menggeleng, kepala klan membuang muka, dan ujian berlanjut seolah Lingxiao tak pernah ada. Tetapi di dalam hati Lingxiao, percikan kecil itu menyalakan sesuatu, secercah harapan bahwa ia bukanlah sampah sepenuhnya. Malam itu, di kamarnya yang sempit dan gelap, Lingxiao duduk bersila. Ia meraba dadanya, mencoba merasakan kembali kilatan yang muncul di batu penguji. Apa itu? Mengapa aku merasakannya begitu jelas? Bisikan asing terdengar samar di telinganya, seolah datang dari kedalaman darahnya. Pewaris, akhirnya kau lahir kembali. Suara itu parau, bergema seperti dari masa lalu ribuan tahun. Lingxiao terperanjat, matanya melebar. Siapa kau? Tak ada jawaban, hanya gema samar yang meninggalkan tekanan di dada. Namun satu hal pasti, malam itu Shu Lingxiao tahu. Kehidupannya yang suram baru saja berubah, dan rahasia yang ia bawa akan menggemparkan seluruh benua. Malam itu, Shu Lingxiao tidak bisa tidur. Suara yang ia dengar terus terngiang di telinganya, seperti gema dari lubuk terdalam darahnya. Pewaris, lahir kembali. Kata-kata itu berputar-putar, membuat tubuhnya gemetar bukan karena takut, melainkan karena sebuah firasat yang tak bisa dijelaskan. Ia mencoba duduk bersila dan menenangkan diri. Di dalam hening, ia memusatkan perhatian ke inti tubuhnya.
ke tempat di mana seharusnya inti spiritual terbentuk. Selama bertahun-tahun, ia hanya menemukan kehampaan. Namun malam itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda, seperti bara kecil yang nyaris padam tapi masih hangat. Apakah ini? Kiku, bisiknya lirih. Sebelum ia bisa memahami lebih jauh, nyeri hebat menjalar dari dadanya. Darah keluar dari mulutnya, menodai lantai kayu kamar. Namun bersamaan dengan rasa sakit itu, suara asing kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Darahmu bukan darah biasa. Kau adalah keturunan Huang Zuotian, Kaisar Abadi. Nama itu membuat tubuh Ling Xiao membeku. Kaisar Abadi adalah legenda kuno, sosok yang kisahnya dituturkan di seluruh benua. Orang yang menentang langit, menaklukkan ribuan sekte, lalu menghilang misterius ribuan tahun lalu. Bagaimana mungkin dirinya, pemuda hina klan Shu, punya hubungan dengan makhluk sehebat itu? Ling Xiao ingin bertanya lebih jauh, tapi suara itu lenyap seperti kabut yang dihembus angin. Ia hanya bisa terdiam, keringat dingin membasahi tubuhnya. Pikirannya kacau, tetapi di balik semua itu hatinya bergetar hebat. Jika ini benar, maka dunia telah salah menilaiku. Keesokan paginya, Ling Xiao keluar dari kamarnya dengan wajah pucat. Ia tahu, jika ia bicara soal suara misterius itu, orang-orang hanya akan menganggapnya gila. Ia memilih menyimpannya sendiri, namun tatapan para anggota klan tetap sama, hina, jijik, dan mengejek. Lihat, sampah itu masih berani berjalan di halaman ini. Padahal, semalam saja ia hampir pingsan di ujian. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Ling Xiao. Ia menggertakkan gigi, berusaha menahan amarahnya. Di sisi lain halaman, Shu Qianru menghampirinya dengan wajah khawatir. Ling Xiao, aku melihat batu penguji itu. Ada cahaya, kau merasakannya, kan? Ucapnya lirih, takut terdengar orang lain. Mata Ling Xiao membesar. Ia tak menyangka ada orang yang benar-benar memperhatikan detail itu. Kau juga melihatnya? Suaranya bergetar, campuran kaget dan lega. Qianru mengangguk. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku yakin kau bukan sampah seperti yang mereka katakan. Jangan menyerah, Ling Xiao. Senyumnya tulus, memberi kehangatan yang ia butuhkan. Sebelum ia bisa menjawab, suara keras memotong suasana. Shu Ling Xiao. Ternyata Mo Zhenhai, pemuda arogan dari sekte pedang hitam, berdiri di tengah halaman dengan pedang hitam di punggungnya. Aku menantangmu di arena terbuka, biar semua orang lihat, kau bahkan tak pantas disebut murid kultivator. Kerumunan mendadak riuh. Semua tertawa, menunggu tontonan bagaimana Ling Xiao dipermalukan lagi. Para tetua tidak menghentikan, justru mengangguk kecil. Bagi mereka, Ling Xiao memang tidak layak dipertahankan di klan. Qianru menatap Ling Xiao dengan cemas. Jangan, kau tidak harus menerima tantangan itu. Namun dalam hati Ling Xiao ada bara yang menyala. Ia mengingat suara semalam, mengingat cahaya samar di batu penguji, dan mengingat seluruh hinaan yang ditujukan padanya. Baik, jawabnya datar tapi penuh keteguhan. Aku akan melawannya. Riuh rendah semakin menjadi. Semua menunggu, sebagian menertawakan, sebagian menatap dengan sinis. Namun tak seorang pun menyadari, di dalam darah Shu Ling Xiao sesuatu sedang bangkit perlahan. Sebuah warisan yang tidak pernah mereka bayangkan akan muncul kembali di dunia. Arena latihan klan Shu dipenuhi kerumunan. Semua orang bersemangat menyaksikan tontonan yang mereka yakini akan berakhir dengan penghinaan besar. Shu Ling Xiao, si pemuda tak berguna, menerima tantangan duel melawan Mo Zhenhai, murid berbakat dari sekte pedang hitam. Mo Zhenhai berdiri dengan gagah, pedang hitam panjang di tangannya memancarkan aura qi yang pekat. Senyum congkaknya menusuk hati siapapun yang melihat. Ling Xiao, jangan khawatir. Aku akan membuat kematianmu terlihat sedikit terhormat. Kau akan kalah dalam satu tebasan. Sorakan dan tawa pecah dari kerumunan. Akhirnya sampah itu akan disingkirkan. Semoga ini pelajaran agar dia tahu diri. Suasana benar-benar tidak berpihak pada Ling Xiao. Ling Xiao berdiri berhadapan dengan lawannya. Tubuhnya tampak kurus dan lemah. Namun matanya kali ini berbeda. Ada bara kecil di sana. Tak terlihat banyak orang, tapi cukup untuk membuat Shu Qianru yang mengamati dari kejauhan merasa ada sesuatu yang berubah. Mulai.
teriak instruktur dan Mo Zhenhai langsung menerjang. Pedangnya menebas udara dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan kilatan hitam pekat. Sorakan penonton makin ramai, mereka yakin Ling Xiao akan roboh dalam sekejap. Namun saat tebasan itu hampir mengenai tubuhnya, sesuatu aneh terjadi. Ling Xiao merasa darahnya mendidih, aliran panas membakar nadinya. Sekilas, sebuah cahaya merah samar muncul di matanya. Refleksnya bergerak lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Dengan langkah gesit, ia menghindar. Tebasan Mo Zhenhai hanya mengenai udara kosong, meninggalkan goresan dalam di lantai batu arena. Kerumunan mendadak hening, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mo Zhenhai menyipitkan mata. Hanya kebetulan. Ia menebas lagi, kali ini lebih cepat dan kuat. Namun entah bagaimana, tubuh Ling Xiao terus bergerak mengikuti naluri. Setiap serangan mematikan itu meleset tipis, seakan ada kekuatan misterius yang membimbing gerakannya. Ling Xiao sendiri tercengang. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa bereaksi begitu cepat. Dalam kepalanya, suara samar terdengar lagi. Gunakan darahmu. Ingat, garis keturunanmu. Teriakan dari penonton mulai berubah nada. Sebagian terkejut, sebagian tidak percaya. Bagaimana mungkin sampah itu bisa menghindar? Itu bukan Ling Xiao yang biasanya. Wajah Mo Zhenhai semakin memerah karena marah. Chi hitam mengalir ke seluruh tubuhnya, pedangnya kini bergetar dengan aura menekan. Jika begitu, jangan salahkan aku karena serius. Ia mengangkat pedangnya tinggi, lalu menebas dengan teknik andalan. Tebasan laut hitam, jurus yang terkenal mampu membelah batu besar. Cahaya hitam meluncur ke arah Ling Xiao, seolah lautan gelap hendak menelannya. Saat itu, darah Ling Xiao benar-benar bergejolak. Dari dadanya muncul gelombang kui merah keemasan samar yang hanya sesaat terlihat, lalu lenyap. Namun cukup untuk membuat tubuhnya bergerak di luar nalar. Dalam sekejap, ia melompat ke depan, meninju lurus ke arah serangan Mo Zhenhai. Semua orang menahan napas, yakin itu adalah bunuh diri. Bagaimana bisa kepalan tangan melawan jurus pedang tingkat tinggi? Ledakan keras mengguncang arena. Debu beterbangan menutupi pandangan semua orang. Teriakan bingung terdengar di antara kerumunan. Apa yang terjadi? Ketika debu menghilang, semua mata terbelalak. Mo Zhenhai terlempar beberapa langkah ke belakang. Pedangnya bergetar hebat hingga nyaris terlepas dari genggaman. Sementara Shu Ling Xiao berdiri di tempat yang sama, napasnya tersengal, tapi ia masih berdiri dengan kedua kakinya kokoh menapak tanah. Hening. Arena yang tadinya riuh kini membeku dalam keheningan yang nyaris menakutkan. Semua tidak percaya dengan apa yang baru mereka saksikan. Seorang pemuda yang selama ini mereka anggap sampah, baru saja menahan jurus pamungkas Mo Zhenhai dengan tangan kosong. Mo Zhenhai menggertakkan gigi, wajahnya dipenuhi amarah dan malu. Itu mustahil, kau hanyalah sampah. Mana mungkin bisa menahanku? Ia hendak menyerang lagi, namun instruktur segera turun tangan, menghentikan duel sebelum berubah menjadi pembunuhan. Kerumunan mulai bergemuruh, kali ini bukan dengan ejekan, melainkan dengan ketakutan dan kebingungan. Shu Qianru menatap Ling Xiao dengan mata berkaca-kaca, yakin bahwa apa yang ia lihat bukan kebetulan. Sementara itu, Shu Tianhai dan para tetua memperhatikan dengan wajah gelap. Di tengah semua itu, Ling Xiao menunduk menatap tangannya yang bergetar. Apa yang baru saja terjadi padaku? Pikirnya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Setelah duel itu, suasana di klan Shu berubah drastis. Tidak ada lagi tawa merendahkan, hanya bisikan ketakutan dan tatapan curiga. Para anggota klan yang biasanya berani mengejek Ling Xiao kini memilih menghindar, seolah takut bersentuhan dengannya akan memicu sesuatu yang berbahaya. Shu Ling Xiao berjalan melewati halaman, tubuhnya masih lelah, namun dadanya dipenuhi rasa aneh, campuran lega dan bingung. Ia baru saja membuktikan dirinya bukan sepenuhnya lemah, tapi yang ia rasakan lebih mirip beban daripada kemenangan. Di aula utama, Shu Tianhai duduk bersama para tetua klan. Wajahnya gelap, penuh pertimbangan. Kalian semua melihatnya. Pemuda itu jelas memiliki sesuatu yang tidak kita pahami. Apa yang harus kita lakukan? Suaranya berat, seperti memikul ancaman besar. Seorang tetua berjanggut putih membuka suara. Kepala klan, bukankah ini bisa jadi berkah terselubung?
Jika darahnya benar-benar membawa kekuatan kuno, maka klan Shu bisa bangkit. Namun sesaat kemudian, tatapannya berubah penuh ketakutan. Tapi, kekuatan itu terlalu asing. Aku merasakan tekanan aneh, seolah bukan milik dunia ini. Tetua lain menggeleng. Justru karena itu kita harus hati-hati. Kekuatan besar selalu membawa musuh besar. Jika kabar ini tersebar, bukan hanya klan tetangga, sekte-sekte besar pun akan mengincar kita. Shu Tianhai mengepalkan tangan. Kita awasi dia. Jangan biarkan satupun orang luar tahu. Keputusannya terdengar tegas, tapi dalam hatinya, ia justru lebih khawatir daripada siapapun. Baginya, Shu Lingxiao bukan peluang, melainkan bom waktu yang bisa menghancurkan klan. Di sisi lain, Lingxiao kembali ke kamarnya. Ia menatap tangannya yang masih bergetar. Setiap kali ia mengingat momen saat ki merah itu muncul, dadanya berdegup kencang. Darah Kaisar Abadi, bisiknya pelan. Kata-kata itu seakan berakar di kepalanya, membuatnya sulit tidur. Malam itu, suara misterius kembali terdengar dalam mimpinya. Lingxiao, garis darahmu mulai terbangun, tapi ini baru awal. Musuh, leluhurmu juga telah membuka mata. Bayangan hitam raksasa melintas di balik kabut mimpi, menimbulkan rasa dingin di tulangnya. Ia terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal. Musuh leluhurku? Kata-kata itu terus menghantui pikirannya. Belum sempat ia menenangkan diri, suara ketukan pintu terdengar. Shu Qianru muncul dengan wajah cemas. Lingxiao, kau harus hati-hati. Aku dengar para tetua mulai memperdebatkan nasibmu. Lingxiao menatapnya tajam. Apakah mereka ingin menyingkirkanku? Qianru menggigit bibir, tidak menjawab. Namun dari matanya, Lingxiao tahu jawabannya. Ia menarik napas panjang, bahkan keluargaku sendiri menganggapku ancaman. Sementara itu, jauh dari klan Shu, di lembah yang diselimuti kabut hitam, sebuah sekte rahasia tengah mengadakan pertemuan. Di atas altar, seorang pria berbalut jubah hitam duduk dengan tatapan tajam. Dialah Qin Yelu, kepala sekte Malam Sunyi. Darah Kaisar Abadi, aku merasakannya bergetar di dunia ini, ucapnya lirih, tapi cukup membuat para pengikutnya berlutut gemetar. Pewaris itu telah muncul. Jika dibiarkan tumbuh, ia akan menjadi duri di jalan kita. Cari, hancurkan, sebelum terlambat. Suara pengikutnya bergema, penuh ketaatan. Baik, guru. Lalu bayangan hitam menyebar dari sekte itu, seperti kabut malam yang merayap ke seluruh penjuru benua. Kembali ke klan Shu, Lingxiao duduk termenung di bawah pohon tua. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa dunia yang membencinya bukan hanya sekadar klannya. Kini, musuh yang bahkan tidak ia kenal telah menargetkan nyawanya. Namun di balik ketakutannya, ia menggenggam tanah erat. Aku tak akan lagi hidup sebagai sampah. Jika darah Kaisar Abadi mengalir dalam diriku, maka aku akan membuktikan bahwa aku layak mewarisinya. Tatapan matanya menatap ke langit malam. Bintang-bintang bersinar redup, seolah ikut menyaksikan lahirnya tekad baru seorang pemuda yang kelak akan mengguncang seluruh benua. Beberapa hari setelah duel di arena, kabar tentang Shu Lingxiao mulai menyebar keluar, meski para tetua mencoba menutupinya. Rumor bahwa pemuda sampah klan Shu mampu menahan jurus pedang Mo Zhenhai membuat banyak sekte dan klan tetangga penasaran. Tepat saat itu, undangan ujian gabungan dari Sekte Langit Hijau tiba. Setiap tahun, sekte-sekte besar mengadakan ujian untuk merekrut murid baru dari berbagai klan. Bagi kebanyakan pemuda, ini adalah kesempatan emas. Namun bagi Shu Lingxiao, ini justru panggung berbahaya, karena ia akan tampil di mata banyak orang yang bisa mencium darahnya. Di aula, Shu Tianhai mengumumkan nama-nama yang akan mewakili klan Shu. Tidak ada yang menyangka ketika nama Lingxiao dipanggil. Beberapa pemuda langsung tertawa sinis. Apa mereka ingin mempermalukan diri sendiri? Namun di sudut ruangan, Shu Qianru terdiam, pandangannya penuh khawatir. Ia tahu Lingxiao tidak bisa menolak keputusan kepala klan, meski itu bisa menjadi jalan menuju kematian. Hari keberangkatan pun tiba. Rombongan klan Shu berjalan menuju lembah luas tempat ujian diadakan. Sepanjang jalan, Lingxiao merasa tatapan penuh sinis menusuk punggungnya, tapi ia tidak peduli. Ia sibuk mendengarkan denyut darahnya yang entah kenapa makin hari makin kuat. Pewaris, jangan takut. Suara samar itu kembali terdengar di kepalanya,
menenangkan sekaligus memberi beban. Setiap langkahmu adalah ujian, darahmu akan membimbingmu. Ketika tiba di lembah, pemandangan megah terbentang. Ratusan pemuda dari berbagai klan berkumpul, mengenakan jubah masing-masing, wajah penuh percaya diri. Spanduk besar Sekte Langit Hijau berkibar di udara, aura para tetua mereka membuat udara terasa berat. Mo Zhenhai juga hadir, berdiri bersama rombongan Sekte Pedang Hitam. Tatapannya langsung mencari Ling Xiao, lalu menyeringai dingin. Sampah itu masih hidup rupanya. Bagus, aku akan pastikan kau hancur di hadapan semua orang. Ujian pertama segera dimulai. Tes resonansi Qi. Para peserta diminta meletakkan tangan pada pilar giok raksasa. Semakin besar resonansi yang tercipta, semakin tinggi bakat yang diakui. Satu persatu pemuda maju. Pilar bersinar biru, hijau, hingga ungu disambut sorak kagum. Ketika giliran Mo Zhenhai, pilar memancarkan cahaya ungu pekat disertai riak Qi yang menggetarkan tanah. Hebat, tingkat surga bawah, teriak seorang tetua sekte. Mo Zhenhai tersenyum puas. Ketika nama Shu Ling Xiao dipanggil, kerumunan langsung ribut. Untuk apa sampah itu ikut? Dia akan mempermalukan klannya lagi. Suasana penuh ejekan. Ling Xiao melangkah pelan, menempelkan tangannya pada pilar. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tawa pun pecah. Namun tiba-tiba kilatan merah samar muncul lalu berdenyut seperti jantung. Pilar bergetar memunculkan cahaya aneh yang bukan biru, bukan hijau, bukan ungu, melainkan merah keemasan. Seluruh arena mendadak terdiam. Para tetua Sekte Langit Hijau berdiri, wajah mereka berubah serius. Apa itu? Resonansi, bukan dari elemen biasa. Suara mereka dipenuhi keterkejutan sekaligus kewaspadaan. Ling Xiao menarik tangannya dengan cepat, napasnya terengah. Di dadanya, darah mendidih, seakan menolak untuk tetap tersembunyi. Ia menunduk, mencoba menutupi perubahan itu, sementara dalam hatinya bergema bisikan asing. Garis darah Kaisar Abadi tidak bisa ditutupi selamanya. Kerumunan meledak dalam kegaduhan. Ada yang panik, ada yang iri, ada pula yang mulai menyebarkan rumor. Tatapan Mo Zhenhai menjadi semakin gelap. Kau bukan sampah, kau adalah ancaman. Di balik keramaian, sosok berbalut jubah hitam mengamati dari kejauhan, tersenyum tipis. Mata itu menyala dingin, penuh niat membunuh. Ia adalah utusan rahasia dari Sekte Malam Sunyi yang sudah mendapat kabar tentang kebangkitan garis darah terlarang. Hari itu, Shu Ling Xiao untuk pertama kalinya sadar. Kekuatannya bukan lagi sekadar rahasia keluarga. Dunia luar telah mengincarnya, dan jalan yang ia pilih hanya akan semakin dipenuhi darah dan konspirasi. Ujian kedua dimulai pada hari berikutnya. Arena yang sebelumnya digunakan untuk tes resonansi Qi kini berubah menjadi medan luas dengan lingkaran pelindung Qi di sekelilingnya. Para peserta dibagi menjadi kelompok kecil, dipaksa bekerja sama melawan tim lain. Tujuannya jelas, menguji kemampuan bertarung dan kepemimpinan. Ling Xiao dimasukkan ke dalam kelompok bersama 3 pemuda klan Shu. Sayangnya, ketiganya langsung menunjukkan rasa jijik. Sial, kenapa kita harus satu tim dengan sampah ini? Salah satu dari mereka mendengus. Lebih baik kau jangan ikut campur, Ling Xiao. Kalau kau berani sok jago, kau hanya akan membuat kita kalah. Ling Xiao diam saja, tidak menanggapi. Ia tahu kata-kata tak akan mengubah pandangan mereka. Ia hanya menatap arena, menunggu giliran. Dalam hatinya, bara kecil mulai tumbuh. Pertarungan dimulai. Kelompok pertama masuk dan bertarung sengit melawan lawan mereka. Sorakan memenuhi arena. Para tetua mengamati dengan seksama. Setelah beberapa putaran, akhirnya giliran kelompok Ling Xiao dipanggil. Di seberang arena, berdiri kelompok yang dipimpin langsung oleh Mo Zhenhai. Wajah congkaknya semakin menusuk. Hahaha, surga memang memberkatiku. Aku bisa menghancurkanmu secara sah di sini, Ling Xiao. Kerumunan berbisik heboh. Ling Xiao satu tim dengan klannya sendiri? Kasihan sekali. Mereka pasti membiarkannya jadi umpan. Dan lawannya Mo Zhenhai? Habis sudah. Begitu pertarungan dimulai, Mo Zhenhai tidak menyia-nyiakan waktu. Ia langsung memerintahkan timnya menyerang Ling Xiao. Pedang hitamnya menyapu udara, menimbulkan riak Qi yang membuat tanah retak.
rekan satu tim Ling Xiao mundur, membiarkannya menghadapi serangan sendirian. Mereka bahkan bersorak kecil ketika Ling Xiao hampir terkena tebasan. Bagus, biarkan dia yang jatuh dulu. Namun sekali lagi, darah dalam tubuh Ling Xiao mendidih. Matanya berkilat merah samar, langkahnya bergerak mengikuti naluri. Tebasan pedang Mo Zhenhai yang seharusnya mustahil dihindari, justru meleset tipis. Kerumunan terdiam. Ini deja vu dari duel kemarin. Mo Zhenhai menggeram marah, meningkatkan ki-nya. Kalau begitu, aku akan hancurkanmu dengan jurus penuh. Ling Xiao mencoba melawan, tapi tanpa senjata, tinjunya tak sebanding dengan pedang berlapis QI. Dalam sekejap, pedang Mo Zhenhai menghantam dadanya. Ling Xiao terpental, darah segar menyembur dari mulutnya. Sorak-sorai penonton kembali pecah. Itu dia, sudah kuduga. Namun, di saat tubuhnya hampir jatuh ke tanah, sesuatu dalam darahnya terbangun lebih dalam. Tiba-tiba, sebuah bayangan merah keemasan muncul di belakang Ling Xiao. Siluet samar seorang pria berjubah kuno. Tatapannya menembus ruang dan waktu. Cahaya merah keemasan meledak dari tubuh Ling Xiao, menahan jatuhnya tubuhnya. Semua orang membelalak, termasuk para tetua Sekte Langit Hijau yang berdiri dari kursinya. Itu aura garis darah kuno. Mustahil masih ada di dunia ini. Mo Zhenhai mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Apa itu? Tangannya yang menggenggam pedang bergetar hebat. Untuk pertama kalinya, rasa takut muncul di matanya. Ling Xiao terengah, tidak sepenuhnya sadar dengan apa yang terjadi. Tapi instingnya bergerak. Ia mengangkat tangan, dan cahaya merah itu mengikuti gerakannya, membentuk semacam cakar ki yang menyapu udara. Suara ledakan mengguncang arena. Tanah terbelah, riak ki menyebar ke segala arah. Mo Zhenhai terlempar keras, menabrak dinding pelindung arena hingga muntah darah. Kerumunan hening tidak percaya apa yang baru mereka saksikan. Para tetua Sekte Langit Hijau saling pandang dengan tatapan serius. Salah satu dari mereka berbisik, "Ini bukan kekuatan manusia biasa. Jika benar ia pewaris Huang Zuotian, maka benua ini akan kembali berguncang." Di balik keramaian, sosok berbalut jubah hitam yang mengamati sejak awal tersenyum tipis. Ia melangkah mundur, lalu menghilang ke dalam bayangan. Bisikannya hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Darah Kaisar Abadi telah bangkit, saatnya melapor pada guru. Ling Xiao berdiri di tengah arena, napasnya berat, tubuhnya penuh luka. Namun di balik semua itu, matanya kini menatap dunia dengan cara berbeda. Ia tahu, setelah hari ini, ia tidak bisa lagi bersembunyi sebagai pemuda tak berguna. Jalan darah telah dipilih dan ia tidak bisa kembali. Arena masih hening bahkan setelah pertarungan usai. Debu belum sepenuhnya turun, namun tatapan ratusan pasang mata terpaku pada Shu Ling Xiao yang berdiri dengan tubuh penuh luka, dikelilingi cahaya samar merah keemasan yang perlahan memudar. Mo Zhenhai yang selalu menjadi pusat perhatian, kini tergeletak tak berdaya. Darah mengalir dari bibirnya, matanya dipenuhi ketakutan. Tidak ada seorang pun yang menyangka pemuda yang selalu dicap sampah itu mampu membuatnya berlutut di hadapan semua orang. Suara bisik-bisik mulai terdengar di kerumunan. Apakah itu benar aura garis darah kuno? Tidak mungkin. Garis darah itu seharusnya telah punah ribuan tahun lalu. Kalau benar, maka Shu Ling Xiao bukan sembarang anak muda. Dia mungkin pewaris Kaisar Abadi, tetua pertama. Sekte Langit Hijau berdiri, matanya tajam menatap Ling Xiao. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Anak ini berbahaya. Namun jika diarahkan, ia bisa menjadi pedang pamungkas sekte. Di sisi lain, tetua kedua justru mengerutkan kening. Berbahaya, justru kata yang tepat. Kekuatan semacam itu selalu mengundang malapetaka. Jika benar ia pewaris Kaisar Abadi, maka musuh-musuh lama akan bangkit kembali. Sementara para tetua berdebat, Shu Qingshan, kepala klan Shu, menatap dengan campuran kebanggaan dan rasa takut. Ia tahu garis darah Huang Zuotian adalah rahasia yang hanya diwariskan melalui bisikan leluhur. Namun bagaimana mungkin garis darah itu terbangkit dalam tubuh anak yang dianggap tak berguna? Ling Xiao sendiri masih terengah, tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena aliran ki aneh yang masih berdenyut di nadinya. Ia mendengar bisikan samar seperti suara jauh dari masa lampau. "Bangkitlah!"
Warisan tidak boleh padam. Mo Zhenhai dipapah oleh anggota timnya. Namun sebelum ia keluar arena, ia sempat meludah ke tanah dan berteriak parau, "Shu Lingxiao, ini belum berakhir. Kau akan mati dengan cara yang lebih hina dari ini." Ancaman itu hanya menambah ketegangan di arena. Begitu pertarungan usai, nama Shu Lingxiao langsung menjadi topik utama. Para murid membicarakannya dengan mata berbinar. Ada yang kagum, ada yang iri, ada pula yang takut. Bagi mereka, hari ini adalah hari kelahiran kembali pemuda yang tadinya hanya bahan olok-olok. Malam itu, di kediaman sederhana miliknya, Lingxiao tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan siluet merah keemasan itu muncul. Perlahan, ia mulai bisa melihat wajah samar sang sosok. Seorang pria berjubah kuno, bermata tajam, dengan aura yang membuat dunia bergetar. Ia tahu itu bukan orang biasa. Tiba-tiba, suara lirih terdengar di telinganya, meski tidak ada seorang pun di ruangan itu. "Darahku hidup kembali di tubuhmu. Aku adalah Huang Zuotian, kaisar abadi yang pernah mengguncang langit." Lingxiao membeku. Suara itu begitu nyata, seolah langsung menggema di dalam jiwanya. Ia ingin bertanya, namun lidahnya keluh. Akhirnya, ia hanya bisa mendengarkan dengan napas memburu. "Hidupmu akan berubah selamanya," suara itu melanjutkan. "Musuh lama akan mencarimu dan sekutu akan mencoba memanfaatkanmu. Jalan yang kau pilih bukan jalan seorang pemuda biasa. Ini adalah jalan darah, jalan abadi." Di luar kediamannya, tanpa ia sadari, beberapa sosok misterius mulai bermunculan. Ada yang bersembunyi di pepohonan, ada yang mengintai dari atap. Mata mereka semua tertuju pada Shu Lingxiao. Sebagian dengan niat merekrut, sebagian lagi dengan niat membunuh. Di ruang pertemuan utama sekte, para tetua masih membicarakan fenomena tadi siang. "Kita tidak bisa membiarkannya bebas begitu saja," kata salah satu dengan nada dingin. "Jika musuh dari benua timur mengetahui ini, sekte Langit Hijau akan menjadi sasaran pertama." Namun yang lain membalas, "Kau salah. Justru dengan adanya dia, kita memiliki peluang untuk bangkit di atas semua sekte. Sejarah akan menulis kembali nama sekte Langit Hijau sebagai pelindung pewaris kaisar abadi." Sementara itu, jauh dari sekte, di wilayah yang diselimuti kabut hitam, sosok berjubah hitam yang kemarin mengintai kini berlutut di hadapan seorang pria bertopeng. "Guru, garis darah itu telah bangkit di Shu Lingxiao." Pria bertopeng itu terdiam sejenak lalu tertawa pelan, tawa yang membuat kabut bergolak. "Akhirnya, waktu yang kutunggu telah tiba. Jika darah Kaisar Abadi benar-benar hidup kembali, maka kebangkitan klan Bayangan Malam tak bisa lagi dihentikan." Lingxiao, tanpa sadar, telah menjadi pusat dari badai besar yang akan mengguncang seluruh benua. Ia belum menyadari sepenuhnya. Namun, malam itu, untuk pertama kalinya ia merasakan ketakutan sekaligus tekad yang sama kuatnya. Jika jalan darah sudah terbuka, ia harus menapakinya sampai akhir. Malam itu, Shu Lingxiao terlelap dengan gelisah. Namun, saat matanya terbuka kembali, ia mendapati dirinya berdiri di ruang asing. Sebuah dunia kosong yang dipenuhi kabut merah keemasan. Udara di sekitarnya bergetar dengan kekuatan tak terlukiskan, seolah setiap tarikan napasnya dipenuhi kekuatan kuno. Di hadapannya berdiri sosok berjubah kuno dengan rambut panjang berwarna darah dan mata seperti bara api. Wibawanya begitu besar hingga Lingxiao merasa lututnya hampir tak kuat menopang tubuhnya. "Apakah kau Huang Zuotian?" Suaranya bergetar. Sosok itu menatapnya, lalu mengangguk perlahan. "Benar, aku adalah Kaisar Abadi yang pernah mengguncang langit dan darahku kini mengalir dalam tubuhmu. Kau adalah pewarisku, Shu Lingxiao." Hati Lingxiao berdegup kencang. Ia ingin berbangga, namun yang muncul justru rasa takut. "Mengapa aku? Aku hanyalah seorang pemuda lemah yang selalu dicemooh. Aku bahkan tidak mampu melindungi diriku sendiri." Zuotian tersenyum tipis, senyum yang lebih menyerupai kilatan pedang. "Justru karena itu, darah memilihmu. Yang lemah akan mengerti arti kekuatan sejati. Kau tidak punya pilihan selain berjalan di jalan ini, dan aku akan membimbingmu." Dengan satu kibasan tangannya, ruang kosong itu berubah menjadi medan pelatihan. Gunung-gunung hitam menjulang, sungai api mengalir, dan di langit, petir merah menyambar tiada henti. "Inilah ruang jiwa yang kuwariskan padamu. Disinilah kau akan mengasah kekuatanmu.
tanpa batas dunia fana. Ling Xiao terdiam, matanya membelalak. Ia bisa merasakan energi aneh berputar dalam tubuhnya. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya. "Pertama, kau harus belajar mengendalikan darah abadi. Jika tidak, tubuhmu akan hancur karena tidak mampu menampungnya," kata Zuo Tian. Lalu ia menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya merah masuk ke dada Ling Xiao. Rasa sakit luar biasa menyerang seketika. Ling Xiao berteriak, tubuhnya melengkung seolah tulang-tulangnya dipatahkan dari dalam. Namun di saat bersamaan, ia merasakan kekuatan deras mengalir, memperkuat otot, memperkuat jiwa. "Bertahanlah," suara Zuo Tian menggema. "Ini baru awal. Jika kau tidak tahan rasa sakit ini, bagaimana kau akan tahan menghadapi dunia yang ingin menghancurkanmu?" Ling Xiao menggertakkan giginya, menolak untuk jatuh. Keringat dingin membasahi wajahnya, tapi ia tetap berdiri. Perlahan, tubuhnya beradaptasi dengan aliran darah abadi itu. Napasnya menjadi lebih stabil, dan matanya mulai bersinar samar merah keemasan. Setelah rasa sakit itu mereda, Ling Xiao terengah-engah, tapi ia merasakan tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan, sekadar mengepalkan tinju membuat udara di sekitarnya bergetar. "Ini, kekuatan macam apa ini?" Zuo Tian menatapnya dengan puas. "Itu hanyalah setetes dari lautan. Jika kau terus berlatih, kau akan mewarisi sepenuhnya jalan abadi yang kutinggalkan." Sementara itu, di dunia nyata, tubuh Ling Xiao yang sedang tidur memancarkan aura samar merah keemasan. Para murid yang lewat di dekat kediamannya merasa tercekik oleh tekanan aneh, meski mereka tidak melihat apa-apa. Di ruang pertemuan sekte, kabar tentang fenomena itu sudah sampai ke telinga para tetua. Anak itu bahkan saat tidur pun mengeluarkan aura garis darah. "Ini berbahaya," kata salah satu tetua dengan wajah muram. Tetua lainnya justru tersenyum. "Atau ini adalah kesempatan. Kita harus mengawasinya, bukan mengekangnya. Jika benar dia pewaris kaisar abadi, maka sekte langit hijau akan berdiri di puncak dunia." Namun, tak hanya sekte yang memperhatikan. Di kota bawah gunung, agen-agen rahasia dari berbagai klan dan sekte besar sudah mulai berkumpul, masing-masing menyebarkan kabar. Shu Ling Xiao, pemuda yang dulunya hina, kini menjadi pewaris sesuatu yang tak boleh dibiarkan hidup. Lebih jauh lagi, di kabut hitam wilayah klan bayangan malam, pria bertopeng yang disebut guru itu tersenyum tipis. "Bangkitlah, darah abadi. Bangkitlah dan bawa serta kehancuran dunia ini." Di ruang jiwa, Zuo Tian menatap langsung ke arah Ling Xiao. "Ingatlah, jalanmu bukan jalan biasa. Kau akan dicari, diburu, dicemooh, dan dikhianati. Tapi jika kau terus melangkah, kau akan menjadi lebih dari sekadar pewaris. Kau akan menjadi kaisar yang baru." Ling Xiao mengepalkan tangannya erat, matanya berkilau dengan tekad baru. Untuk pertama kalinya, ia berani berkata dalam hatinya, "Jika ini jalanku, maka aku tidak akan mundur." Shu Ling Xiao membuka matanya dengan terengah, napasnya berat, keringat membanjiri tubuhnya. Namun di balik kelelahan itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Qi di tubuhnya mengalir lebih lancar, tenaganya meningkat berlipat. Tangannya mengepal, udara di sekitar bergetar tipis. Ia tahu pelatihan di ruang jiwa Huang Zuotian bukan sekadar mimpi. Ketika ia keluar dari kamarnya, mata para murid langsung menatapnya dengan cara berbeda. Ada yang kagum, ada yang iri, ada pula yang penuh kebencian. Bisikan-bisikan mengiringi setiap langkahnya. Itu dia, Shu Ling Xiao, si pewaris darah abadi. Dia yang kemarin dianggap sampah, sekarang semua orang menatapnya. Ling Xiao mencoba menutup telinga dari suara-suara itu. Namun di dalam hatinya, ia tahu hidupnya sudah tidak akan sama lagi. Setiap gerakan kecilnya kini berada di bawah sorotan, dan setiap tatapan mengandung potensi ancaman. Di tengah kerumunan, Qi Wuyan berjalan menghampiri. Senyum samar menghiasi wajahnya, berbeda dari tatapan murid lain. "Kau berubah, Shu Ling Xiao," katanya pelan. "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu, tapi aku merasakannya. Kau bukan lagi orang yang bisa diremehkan." Ling Xiao menatap balik, sedikit kaget dengan sikap Wuyan yang kali ini tidak mengejek. Ia hanya mengangguk, tidak ingin membocorkan rahasia tentang Huang Zuotian. Namun dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari Wuyan. Ia bukan sekadar murid biasa. Sore itu, para tetua sekte kembali mengumpulkan para peserta ujian. Ujian ketiga akan segera diumumkan.
Namun sebelum itu, tetua pertama menatap langsung ke arah Ling Xiao, seolah ingin melihat menembus jiwanya. "Shu Ling Xiao," katanya dengan suara berat, "apapun yang terjadi padamu di arena, kau kini adalah aset sekte ini. Jangan sampai melupakan tempatmu." Kata-kata itu terdengar seperti peringatan. Ling Xiao hanya menunduk hormat, menahan gejolak dalam dadanya. Ia tahu sebagian tetua ingin melindunginya, tapi sebagian lain mungkin justru melihatnya sebagai ancaman. Malam itu, ketika ia kembali ke kediamannya, ia merasakan kehadiran aneh. Bayangan bergerak cepat di luar jendela, instingnya berteriak dan ia langsung melompat mundur. Saat itu juga, belati berlapis racun menancap tepat di lantai tempat ia berdiri tadi. Dari kegelapan, 3 sosok berpakaian hitam muncul. Wajah mereka tertutup kain, namun aura mereka menunjukkan kalau mereka bukan murid biasa. "Shu Ling Xiao," salah satu berdesis, "kau seharusnya mati sebagai sampah. Sayang sekali, kini kau menjadi beban yang terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup." Ling Xiao mengangkat kepalan tangannya, darahnya kembali mendidih. Aura merah samar mulai menyelimuti tubuhnya. "Kalian dikirim oleh siapa?" Mereka tidak menjawab, langsung menyerang. Gerakan mereka cepat dan terlatih, jelas ini bukan percobaan serangan amatir. Belati berlapis Qi menyambar dari kiri, sementara pedang tipis mengarah dari kanan. Ling Xiao bergerak mengikuti naluri. Ia menghindar tipis, lalu menendang salah satu hingga terpental ke dinding. Tangannya mengayun, dan Qi merah membentuk cakar yang menghantam 2 lainnya. Suara benturan keras menggema, dan ruangan sederhana itu hancur berantakan. Namun, serangan itu bukan tanpa konsekuensi. Salah satu musuh berhasil melukai lengannya dengan belati beracun. Rasa panas menyebar cepat ke seluruh tubuh. Ling Xiao terhuyung, darahnya bergejolak melawan racun itu. Di tengah kekacauan, sosok Qi Wuyan muncul. Dengan gerakan gesit, ia menebas salah satu penyerang yang lengah. "Aku sudah curiga ada yang ingin membunuhmu malam ini," katanya dengan nada dingin. "Kau beruntung aku datang tepat waktu." Ling Xiao nyaris jatuh, namun ia bertahan. "Kenapa kau membantuku?" tanyanya terengah. Wuyan tidak menjawab langsung, hanya menatap mata Ling Xiao dengan serius. "Karena aku tahu kau berbeda, dan karena aku juga punya alasan sendiri." 2 dari penyerang melarikan diri ke kegelapan, meninggalkan satu yang sudah terkapar. Wuyan meraih kerahnya, mencoba memaksa informasi keluar. Namun sebelum kata-kata keluar, tubuh orang itu meledak kecil, tanda jelas ia telah dipasang segel bunuh diri. Ling Xiao dan Wuyan saling pandang. Keduanya sadar ini bukan serangan acak, ada kekuatan besar di balik layar yang tidak ingin Shu Ling Xiao bertahan hidup. Di ruang pertemuan sekte, pada waktu yang sama, seorang tetua berwajah dingin sedang duduk sendirian. Bibirnya melengkung tipis. "Kalau begitu, aku harus kirim yang lebih kuat. Darah abadi tidak boleh dibiarkan tumbuh." Malam itu, Shu Ling Xiao memahami kenyataan pahit. Kebangkitannya bukanlah awal dari kejayaan, melainkan awal dari pemburuan. Shu Ling Xiao duduk bersila di kamarnya yang hancur sebagian akibat serangan semalam. Lengan kirinya masih terasa panas, aliran racun menjalar ke nadinya seperti api beracun yang tak bisa dipadamkan. Nafasnya berat, tubuhnya bergetar. Ia tahu racun itu bukan racun biasa. Qi Wuyan berdiri di sampingnya, wajahnya sedikit tegang. Itu racun 1000 malam. Sekali masuk ke tubuh, bahkan kultivator tingkat menengah bisa mati perlahan. Bagaimana mungkin mereka berani menggunakan sesuatu sekuat itu di dalam sekte? Ling Xiao mencoba tersenyum getir. "Sepertinya aku benar-benar tidak diinginkan hidup lama." Tubuhnya kembali terguncang, mulutnya mengeluarkan darah hitam pekat. Namun anehnya, matanya justru berkilat merah samar, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang bangkit melawan. Tiba-tiba, suara dalam hatinya kembali menggema. Suara Huang Zuotian. "Jangan takut, racun hanyalah bentuk lain dari kekuatan. Jika kau bisa menaklukkannya, racun itu akan menjadi bagian dari darahmu." Ling Xiao terkejut, tapi tidak ada waktu untuk ragu. Ia menutup mata, menyalurkan Qi merah keemasan ke nadinya, mencoba menyatu dengan aliran racun yang merusak tubuhnya. Rasa sakit yang datang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah setiap tetes darahnya terbakar. Wuyan menatap dengan ngeri. Dari tubuh Ling Xiao, uap hitam mulai keluar bercampur dengan cahaya merah keemasan. Apa yang sedang dia lakukan? Bukannya melawan racun, dia justru menyerapnya.
Dalam ruang jiwanya, Ling Xiao berdiri di hadapan aliran sungai beracun berwarna hitam pekat. Zuo Tian berdiri di seberangnya menatap tajam. Minumlah dan kau akan mati atau hidup sebagai sesuatu yang baru. Ling Xiao mengepalkan tangannya, lalu meraup air hitam itu ke mulutnya. Seketika tubuhnya terbakar dari dalam, nyaris membuatnya gila. Tapi ia menolak jatuh, menolak menyerah. Dalam jeritannya, cahaya merah keemasan melahap racun hitam itu, lalu menyatu. Tubuhnya bergetar hebat, tapi lambat laun rasa sakit itu berubah menjadi kekuatan. Racun yang tadinya menghancurkan justru kini memperkuat darahnya, memberi lapisan baru pada ki-nya. Zuo Tian tersenyum puas. Bagus, kau baru saja menciptakan jalan unikmu sendiri. Darah abadi tidak hanya menaklukkan, tetapi juga mengubah racun menjadi senjata. Mulai saat ini, tubuhmu akan kebal terhadap segala racun biasa. Ling Xiao membuka matanya di dunia nyata. Nafasnya lebih stabil, meski wajahnya masih pucat. Namun darah hitam yang keluar dari mulutnya kini perlahan berubah menjadi merah keemasan sebelum menghilang ke udara. Qi Wuyan menatapnya dengan terkejut. Mustahil, kau menyatu dengan racun itu? Aku tidak pernah mendengar teknik seperti itu. Ling Xiao terdiam sejenak, lalu menatap tangannya yang kini bergetar dengan kekuatan baru. Aku tidak tahu apa yang kulakukan, tapi aku merasa lebih kuat. Racun itu sekarang adalah bagian dariku. Wu Yan mendekat, menatapnya lekat-lekat. Ada kekaguman sekaligus rasa takut dalam matanya. Shu Ling Xiao, kau benar-benar sesuatu yang berbeda. Jika rumor tentangmu semakin tersebar, kau tidak hanya akan diburu oleh musuh, tapi juga oleh sekutu yang ingin mengendali kamu. Ling Xiao mengangguk pelan. Aku sudah sadar akan hal itu sejak kemarin, namun aku tidak bisa mundur lagi. Jalan ini sudah dipilih untukku. Di sisi lain sekte, kabar tentang Ling Xiao yang selamat dari racun 1000 malam menyebar cepat. Para murid terbelalak mendengarnya. Bagaimana mungkin? Racun itu seharusnya tak ada penawarnya. Dia bahkan hidup dan tampak lebih kuat. Para tetua kembali bersidang. Kali ini suasana lebih panas. Sebagian mendesak agar Ling Xiao segera dikurung untuk mencegah bencana, sebagian lain menekankan bahwa ia adalah satu-satunya peluang sekte untuk bangkit. Namun di balik layar, tetua berwajah dingin yang semalam memberi perintah kembali berbisik pada bayangan. Gagal sekali, tidak masalah, aku akan mengirim tangan kananku sendiri. Malam depan, Shu Ling Xiao akan mati. Ling Xiao duduk kembali di kamarnya, menatap langit malam. Di dalam hatinya, suara Zuo Tian bergema sekali lagi. Bersiaplah, malam demi malam, dunia akan mencoba membunuhmu. Namun jika kau bertahan, dunia itu sendiri akan bersujud di kakimu. Ling Xiao mengepalkan tangannya, matanya berkilau merah keemasan. Kalau begitu, biarlah mereka datang. Aku tidak akan mati sebagai pemuda tak berguna lagi. Malam itu, sekte kembali diliputi keheningan yang menegangkan. Setelah insiden racun 1000 malam, para murid memilih untuk tidak keluar terlalu larut. Namun Shu Ling Xiao yang baru saja memulihkan diri, duduk di halaman batu, menatap bulan. Ia merasakan aliran darahnya berdenyut lebih kuat dari sebelumnya. Qi Wuyan berdiri tak jauh darinya, menjaga dari kejauhan. Kau seharusnya beristirahat, Ling Xiao. Tubuhmu baru saja melewati neraka. Ling Xiao tersenyum tipis. Aku tidak bisa tidur. Aku tahu mereka belum selesai. Serangan berikutnya pasti datang lebih cepat dari yang kita duga. Ucapan itu terbukti benar. Tak lama kemudian, udara di sekitar halaman bergetar. Dan dari bayangan pepohonan muncul sosok berjubah gelap. Matanya berkilat biru dingin. Tangannya membawa kipas hitam dengan ukiran naga yang menyeramkan. Qi Wuyan menghunus pedangnya. Kau? Siapa? Sosok itu tidak menjawab, hanya menutup kipasnya lalu menebaskannya ke arah Ling Xiao. Angin hitam berdesir seperti ribuan bilah pisau, menghantam tanah dan menghancurkan bebatuan dengan sekali sapu. Ling Xiao melompat mundur, tubuhnya sedikit terluka. Ia bisa merasakan energi yang keluar dari kipas itu, bukan energi biasa. Itu adalah Qi yang bercampur dengan kekuatan kegelapan, seolah berasal dari kutukan kuno. Dia bukan murid biasa, kata Zuo Tian dalam batinnya. Itu seni rahasia yang hanya digunakan oleh Algojo Sekte. Seseorang telah mengutus tangan kanan mereka untuk mengakhiri hidupmu. Wu Yan melawan dengan serangan pedangnya, tapi angin hitam menangkisnya dengan mudah.
Pedangnya bahkan retak sedikit karena energi yang terkandung di dalamnya. Gila, Qi macam apa ini? Ling Xiao tahu jika ia hanya mengandalkan teknik biasa, ia akan mati di tempat. Darahnya mulai mendidih, garis merah keemasan di bawah kulitnya muncul samar, berdenyut mengikuti detak jantung. Algojo itu melangkah maju, suaranya dingin. Shu Ling Xiao, anak sampah yang terlalu lama hidup. Malam ini, tubuhmu akan menjadi persembahan bagi sekte, agar darah berbahayamu tidak pernah bangkit. Ling Xiao mengepalkan tinjunya. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan lenyap malam ini. Dengan teriakan rendah, tubuhnya meledak dengan cahaya merah, keemasan yang jauh lebih pekat dibanding sebelumnya. Namun kali ini ada guratan hitam di dalamnya, sisa dari racun 1000 malam yang telah ia jinakkan. Cahaya itu memelintir udara, menghasilkan tekanan yang membuat bahkan Wuyan terpaksa mundur. Algojo itu menatap dengan mata melebar. Kekuatan garis darah? Tidak, ini lebih dari itu. Bagaimana mungkin tubuh rapuhmu bisa menahan kekuatan semacam ini? Ling Xiao mengayunkan tinjunya dan gelombang energi merah hitam menghantam angin hitam dari kipas. Ledakan besar mengguncang halaman, membuat pohon-pohon tumbang dan bebatuan hancur. Tubuh Algojo terdorong beberapa langkah mundur meski ia masih berdiri dengan tenang. Menarik. Jadi inilah pewaris Kaisar Abadi yang mereka bicarakan. Kalau begitu, aku akan menghancurkanmu sebelum kau bisa tumbuh lebih jauh. Ling Xiao merasakan tubuhnya nyaris terkoyak dari dalam, tapi ia tidak berhenti. Jika aku mati di sini, maka aku memang sampah seperti yang mereka bilang. Tapi jika aku hidup, dunia akan tahu siapa Shu Ling Xiao sebenarnya. Ia memfokuskan seluruh darah abadi dalam tubuhnya, hingga matanya berubah merah keemasan. Pupilnya berkilat seperti api. Aura yang muncul membuat Wuyan menatapnya dengan ngeri, seolah ia sedang berdiri di hadapan sosok kuno yang sudah lama terkubur. Algojo itu mengibaskan kipasnya sekali lagi. Tapi kali ini Ling Xiao menangkis dengan telapak tangannya. Angin hitam itu diserap ke dalam cahaya merah hitam, lalu dihancurkan seketika. Mustahil, Algojo itu mundur satu langkah, wajahnya pucat. Ling Xiao berdiri tegak, tubuhnya dipenuhi aura merah hitam yang berkilauan. Kau ingin mengakhiriku? Maka bersiaplah, karena aku tidak akan mati sebelum dunia ini berlutut di kakiku. Ledakan besar mengguncang halaman. Cahaya merah hitam dan angin kutukan bertabrakan, menimbulkan pusaran energi yang melahap sekelilingnya. Dinding pavilion runtuh, batu-batu terlempar ke udara, dan tanah bergetar seperti hendak pecah. Shu Ling Xiao berdiri di tengah pusaran itu, tubuhnya berlumuran darah, tapi matanya menyala dengan cahaya merah keemasan. Setiap detik, ia merasa seakan tubuhnya akan hancur, namun kekuatan garis darah abadi terus menopang dan memperbaikinya. Algojo itu tersenyum tipis, meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tubuhmu memang aneh, tapi tidak akan bertahan lama. Qi abadi itu menggerogotimu dari dalam. Kau hanyalah anak yang memaksa diri terlalu jauh. Ling Xiao terengah, lalu mengepalkan tinjunya. Kalau aku mati, maka aku akan mati sambil menyeretmu ke dalam neraka bersamaku. Algojo mengibaskan kipas hitamnya. Dari langit turun ribuan bilah angin hitam berbentuk naga kecil, melingkar lalu menyerang Ling Xiao dari segala arah. Setiap bilah membawa kekuatan kutukan yang mampu membusukkan darah. Qi Wuyan yang menonton dari jauh menggertakkan gigi. Kalau aku ikut campur, aku pasti mati. Tapi Ling Xiao benar-benar bertarung seperti dewa gila. Ling Xiao menutup matanya sejenak. Dalam ruang batinnya, suara Huang Zuotian bergema. Gunakan darahmu, jangan hanya menahannya. Biarkan ia mengalir, biarkan ia menelan musuhmu. Dengan jeritan keras, Ling Xiao menggigit lidahnya. Darah merah keemasan memancar keluar, lalu berubah menjadi kabut yang melingkupi tubuhnya. Kabut itu berputar, menelan bilah-bilah angin hitam naga yang mendekat, menghancurkannya satu persatu. Algojo melangkah mundur. Darah yang hidup? Mustahil. Dari kabut itu, Ling Xiao muncul lagi. Langkahnya berat namun mantap. Kau salah satu dari sekte yang ingin menguburku. Tapi malam ini, aku yang akan menguburmu. Ia mengangkat tangannya. Kabut darah merah keemasan memadat,
berubah menjadi tombak panjang yang bergetar oleh kekuatan garis darah. Tombak itu berkilau seperti benda kuno yang baru saja bangkit dari tidur panjang. Algojo mendengus, lalu mengibaskan kipasnya dengan keras. Angin hitam raksasa terbentuk menyerupai naga berwujud utuh yang mengaum dan menerjang ke depan. Ling Xiao melemparkan tombak darahnya. Ledakan besar kembali tercipta, kali ini lebih dahsyat. Tombak darah menembus tubuh naga angin, lalu melesat lurus ke arah Algojo. Algojo mencoba menghalangi dengan kipasnya, tapi tombak itu menembusnya seolah kertas. Ujung tombak menembus dada Algojo, membuat darah hitam pekat muncrat. Bagaimana mungkin? Algojo menatap Ling Xiao dengan mata melebar, tubuhnya bergetar. Perlahan, tubuhnya hancur menjadi kabut hitam, meninggalkan bau busuk menusuk. Ling Xiao berdiri terhuyung, wajahnya pucat, tombak darah menghilang perlahan. Ia nyaris pingsan, tapi matanya tetap menatap ke depan dengan dingin. Itu baru permulaan. Siapapun yang mencoba membunuhku akan menghadapi akhir yang sama. Qi Wuyan segera berlari menghampirinya, menangkap tubuh Ling Xiao yang hampir jatuh. Kau gila, dengan tubuhmu sekarang kau seharusnya sudah mati. Tapi entah kenapa kau masih berdiri. Ling Xiao tersenyum samar, meski bibirnya penuh darah. Aku tidak tahu, mungkin darahku juga belum membiarkanku mati. Di sudut gelap, bayangan tetua yang mengirim Algojo itu menyaksikan dengan ngeri. Dia membunuh tangan kananku, tidak mungkin. Anak itu benar-benar pewaris Kaisar Abadi. Kabar kemenangan Shu Ling Xiao menyebar dengan cepat di antara murid sekte. Sebagian kagum, sebagian takut, dan sebagian lagi membenci. Tapi satu hal jelas, nama Shu Ling Xiao tak bisa lagi dipandang remeh. Ling Xiao yang dulu dianggap pemuda tak berguna, kini berdiri di ambang takdir yang akan mengubah sekte, bahkan dunia. Kabar tentang kemenangan Shu Ling Xiao menyebar cepat ke seluruh sekte Langit Hijau. Di aula pertemuan utama, para tetua berkumpul, wajah mereka dipenuhi ketegangan dan kebingungan. Suasana tegang, seperti badai yang menunggu untuk meletus. Tetua pertama memecah keheningan. Anak itu, kekuatannya sudah melampaui batas wajar. Ia bukan lagi pemuda biasa. Kita harus mengarahkannya, bukan mengekangnya. Namun suara lain memotong, dingin dan penuh kebencian. Mengarahkannya, kau ingin mengambil risiko? Ia baru saja membunuh Algojo kita. Jika kekuatannya terus tumbuh, siapa yang bisa menahan kehancuran yang akan ia bawa? Perdebatan itu segera memecah para tetua menjadi dua kubu. Kubu pertama ingin mendukung Ling Xiao sebagai aset sekte, bahkan mengusulkan untuk memberinya latihan rahasia agar kekuatannya bisa diarahkan. Kubu kedua justru menuntut agar Ling Xiao diisolasi atau bahkan dihapus sebelum ia menjadi bencana. Di tengah perdebatan, bayangan Shu Ling Xiao duduk di kamarnya sendiri, menatap tangannya yang berkilat merah keemasan. Ia merasakan beban yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kekuatan besar selalu datang dengan tanggung jawab yang besar pula. Suara Huang Zuotian menggema di dalam jiwanya. Jangan takut pada beban itu, darahmu adalah warisan. Dan setiap pewaris harus belajar menanggung dunia yang tidak siap untuknya. Ling Xiao menunduk. Tapi aku belum siap. Dunia di luar sana penuh musuh, sekte sendiri mulai membagi-bagi kubu. Apa yang harus kulakukan jika mereka menyerangku dari dalam? Wuyan masuk dengan langkah tenang, matanya tajam. Ling Xiao, aku tahu kau tidak ingin terlibat dalam politik sekte. Tapi kenyataan tidak bisa dihindari. Kekuatanmu kini menarik perhatian semua orang, baik teman maupun musuh. Ling Xiao menghela napas panjang. Aku hanya ingin hidup tenang. Tapi tampaknya dunia ini tidak memberi kesempatan itu. Di luar sekte, kabar tentang kekuatan baru Shu Ling Xiao telah sampai ke beberapa sekte besar lain. Mata-mata dan agen rahasia mulai mengawasi. Beberapa mengirim pesan rahasia, menyarankan untuk mencoba merekrutnya, sementara yang lain mulai menyusun rencana pembunuhan. Kembali di sekte, kubu yang menentang Ling Xiao mulai mengirim pengikut rahasia untuk mengawasinya. Beberapa percobaan kecil pun dilakukan untuk menguji batas kekuatannya. Namun setiap kali mereka mencoba, Ling Xiao berhasil bertahan dengan darah abadi yang terus melindungi tubuhnya. Namun penggunaan garis darah itu bukan tanpa konsekuensi. Setiap kali Ling Xiao mengaktifkannya dalam intensitas tinggi, tubuhnya terasa sakit, jantungnya berdebar tak terkontrol, dan sesekali ia pingsan.
Kalau terus seperti ini, aku bisa hancur dari dalam, gumamnya dalam hati. Wuyan yang menemaninya menyadari perubahan itu. Ling Xiao, kau terlalu sering memaksa tubuhmu. Aku khawatir suatu saat darah itu bisa menguasai tubuhmu sepenuhnya. Ling Xiao menatap mata Wuyan. Aku tidak punya pilihan lain. Jika aku tidak menggunakan kekuatanku, aku akan mati di tangan mereka. Jika aku menggunakannya, aku mungkin akan mati sendiri. Tapi aku harus tetap berdiri. Malam itu, Ling Xiao duduk termenung di halaman sekte. Cahaya bulan memantul di matanya yang merah keemasan. Ia menyadari beban yang ditanggungnya bukan sekadar mempertahankan nyawa, tapi juga menjaga keseimbangan dunia di sekitarnya. Suara-suara bisik mulai terdengar dari sudut gelap sekte. Dia terlalu kuat. Kita harus bertindak cepat sebelum ia benar-benar menjadi ancaman. Tetapi suara lain muncul, lebih tenang dan penuh perhitungan. Kau salah. Menghalangi pewaris kaisar abadi berarti menentang sejarah. Kita harus menunggunya, melihat bagaimana ia berkembang, dan memutuskan langkah selanjutnya. Ling Xiao menutup matanya, merasakan aliran darah abadi yang berdenyut di nadinya. Tekanan, rasa sakit, dan tanggung jawab bercampur menjadi satu. Ia menyadari bahwa jalan keabadian yang diwariskan Zuotian bukan sekadar kekuatan, tapi ujian tiada akhir. Di sudut gelap sekte, beberapa agen yang menyusup diam-diam mulai berkomunikasi. Jika Shu Ling Xiao dibiarkan tumbuh, kekuatan kita akan tidak berarti. Kita harus bertindak sebelum ia terlalu kuat. Namun bayangan dari sisi lain, seorang tetua-tua yang jarang muncul hanya tersenyum tipis. Biarkan anak itu berjalan. Kekuatannya adalah kunci masa depan sekte ini. Yang lemah akan gugur, yang kuat akan bertahan. Sejarah akan memutuskan. Ling Xiao membuka mata, menatap langit malam. Cahaya merah keemasan dari garis darahnya berdenyut pelan. Ia tahu malam-malam gelap akan terus datang, dan setiap langkahnya akan selalu diperhatikan, baik oleh teman maupun musuh. Dengan tekad baru, ia berdiri. Kalau ini adalah jalan darahku, aku akan menanggungnya. Aku akan menjadi lebih dari sekadar pewaris. Aku akan menjadi kaisar di dunia ini. Pagi itu, udara di sekte langit hijau terasa tegang. Shu Ling Xiao berjalan di lorong-lorong batu, mata merah keemasan menyapu setiap sudut. Ia sadar kubu-kubu tetua yang menentangnya mulai bergerak dan informasi yang ia kumpulkan harus diproses dengan hati-hati. Qi Wuyan berjalan di sampingnya, wajahnya serius. Ling Xiao, mereka sedang mengawasi setiap langkahmu. Bahkan beberapa murid yang kau anggap teman bisa menjadi mata-mata mereka. Ling Xiao mengangguk pelan. Aku sudah siap. Aku tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan saja. Strategi juga harus kulakukan. Di ruang rahasia di bawah sekte, Ling Xiao mulai menelusuri kitab kuno yang tersimpan. Beberapa di antaranya ditulis oleh Huang Zuotian sendiri. Tinta emas berkilau di halaman, seolah mengandung rahasia abadi yang menunggu untuk diungkap. Matanya meneliti simbol-simbol kuno. Ini bukan hanya latihan fisik atau darah abadi. Ada teknik manipulasi Qi yang bisa menghubungkan tubuh dan roh ke tingkat yang lebih tinggi, tapi rumit dan berbahaya. Wuyan menatapnya dengan kagum. Kalau kau bisa menguasai ini, bahkan para tetua yang menentangmu tidak akan mampu menghentikanmu. Ling Xiao menarik napas dalam, lalu mulai menyalurkan darah abadi ke kitab itu. Perlahan, simbol-simbol bersinar, seolah bereaksi terhadap garis darahnya. Cahaya merah keemasan menyelimuti ruangan. Namun, di saat yang sama, kabar dari luar sekte sampai. Beberapa sekte tetangga mulai mengirim agen untuk mengamati Shu Ling Xiao. Sinyal samar yang ditangkap Wuyan menunjukkan ada kekuatan besar yang bergerak menuju wilayah mereka. Ling Xiao menutup kitab sejenak. Jadi, ancaman bukan hanya dari dalam. Mereka ingin memanfaatkan atau membunuhku dari luar juga. Wuyan mengangguk. Kita harus bersiap. Jika musuh luar tahu tentang darahmu, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Malamnya, Ling Xiao memutuskan untuk pergi sendiri ke area terlarang sekte, tempat relik kuno Kaisar Abadi disimpan. Ia merasakan energi tua yang kuat, seperti ratusan jiwa berdiam di sana, menunggu untuk disadari. Setelah melewati jebakan dan perlindungan Qi, ia akhirnya berdiri di hadapan altar besar.
Di tengahnya terdapat kristal merah hitam yang berdenyut, seolah memiliki nyawa sendiri. Ling Xiao merasakan getaran darahnya selaras dengan kristal itu. Hanya pewaris sejati yang bisa menyatu dengannya. Suara Zuotian terdengar di dalam hatinya. Dan kau harus belajar mengendalikan kekuatan leluhur sebelum dunia menuntutmu mati. Ling Xiao menempatkan tangannya di kristal. Seketika cahaya merah hitam menyelimuti tubuhnya, mengalir ke dalam nadinya, menggabungkan energi leluhur dengan darah abadi yang telah ia kuasai. Rasa sakit melesat dari dalam tubuhnya seperti ribuan pisau menusuk sekaligus. Namun setiap kali ia menahan, kekuatannya bertambah. Ia mulai merasakan batas tubuhnya mundur, berganti dengan kekuatan yang bahkan Zuotian puji sebagai tahap awal keabadian sejati. Di luar sekte, bayangan gelap mulai muncul di hutan sekitar. Kekuatan asing jauh lebih besar dari Algojo sebelumnya, bergerak cepat. Mereka datang dengan tujuan tunggal, menguji atau menghabisi Shu Ling Xiao sebelum ia menjadi terlalu kuat. Wu Yan berdiri di pintu rahasia yang diintai. Ling Xiao, mereka datang, aku bisa merasakannya. Musuh ini berbeda. Mereka bukan murid biasa. Ling Xiao membuka mata, tubuhnya masih bersinar merah hitam. Biarkan mereka datang, aku sudah siap. Sekarang, aku bukan lagi pemuda tak berguna. Aku adalah pewaris yang harus bertahan, apapun caranya. Di aula utama, kubu yang menentangnya mulai menyusun rencana. Kalau dia menyatu dengan relik itu, kekuatan sekte kita akan sepenuhnya berada di bawahnya. Kita harus bertindak sebelum itu terjadi. Kubu yang mendukungnya justru bersorak dalam hati, merasa waktu untuk mengarahkan kekuatan Ling Xiao kini tiba. Namun, keduanya belum tahu. Ling Xiao kini mulai membuat rencana sendiri, bukan lagi hanya mengikuti arahan mereka. Malam itu, bulan memantul di mata merah hitam Shu Ling Xiao. Ia tahu ancaman dari dalam dan luar akan datang bersamaan, dan setiap langkahnya akan menentukan nasib tidak hanya dirinya, tapi juga sekte dan dunia yang menunggu kehadiran Kaisar Abadi yang baru. Malam itu, langit di atas sekte langit hijau gelap pekat, awan menggumpal menutupi bulan. Udara bergetar tegang seolah dunia sendiri menahan napas. Shu Ling Xiao berdiri di halaman utama, tubuhnya bersinar merah hitam, aura garis darah dan kekuatan leluhur menyatu sempurna. Di kejauhan, bayangan besar muncul dari hutan. Sosok tinggi dengan jubah hitam keperakan, aura yang mengerikan, berjalan tanpa suara. Mata mereka berkilat biru dingin, menembus kegelapan. Jadi inilah Shu Ling Xiao, pewaris Kaisar Abadi. Suara itu menggema, menusuk telinga seperti pedang. Qi Wuyan berdiri di samping Ling Xiao, tangannya siap di pedang, tapi matanya menyiratkan kekhawatiran. Ling Xiao, kekuatan mereka bukan main-main. Ini bukan sekadar pengujian. Mereka ingin menghancurkan kita. Ling Xiao menatap bayangan itu dengan dingin. Aku sudah siap. Kalau ini adalah akhir atau awal, aku akan tetap berdiri. Tidak ada yang akan menghentikanku. Sosok itu mengangkat tangannya dan angin kegelapan seperti ribuan ular hitam melingkar, menghantam bumi. Pohon-pohon tumbang, tanah terbelah, dan energi gelap menjalar ke seluruh sekte, menciptakan pusaran kehancuran. Ling Xiao mengangkat kedua tangannya dan garis darahnya bersinar lebih terang. Aura leluhur mengembang, membentuk perisai merah hitam yang menahan gelombang serangan. Suara Huang Zuotian bergema di batinnya. Sekarang tunjukkan siapa yang menjadi pewaris sejati. Ia menembakkan energi garis darah ke depan, membentuk naga merah hitam yang berputar dan melingkupi musuh. Setiap kali naga itu menghantam energi gelap, ledakan dahsyat tercipta, membelah udara dan membuat tanah retak. Musuh itu tertawa dingin, mengibaskan jubahnya. Energi gelap berputar membentuk pedang raksasa yang menebas naga merah hitam. Tapi Ling Xiao bergerak secepat kilat, memanfaatkan aliran darah abadi untuk menghindari tebasan itu. Tubuhnya bergerak seperti bayangan. Qi Wuyan memandang kagum. Dia benar-benar mengendalikan darah abadi dan energi leluhur sekaligus. Tidak ada yang bisa menandinginya sekarang. Ling Xiao menekan kaki ke tanah, darah merah hitam memancar deras, menciptakan gelombang tekanan yang menghantam musuh. Tubuhnya bersinar lebih terang dari sebelumnya, memancarkan aura menakutkan yang membuat pohon-pohon di sekelilingnya bergoyang. Musuh itu mundur sedikit, wajahnya tegang.
Anak ini, bagaimana mungkin seorang pemuda sekuat ini? Ini bukan manusia biasa. Ling Xiao tersenyum tipis, langkahnya mantap. Aku bukan manusia biasa, aku adalah pewaris kaisar abadi yang takkan tunduk pada siapapun. Ia mengayunkan tangan, mengumpulkan seluruh darah abadi dan energi leluhur, membentuk tombak merah hitam raksasa yang berdenyut seperti jantung raksasa. Ini akhir bagi siapapun yang mengancamku, teriaknya. Tombak itu dilemparkan ke arah musuh dengan kecepatan luar biasa. Ledakan energi tercipta saat ia menembus aura gelap. Suara dentuman mengguncang seluruh sekte. Debu dan energi beterbangan, langit seperti terbakar. Musuh itu berusaha bertahan, tapi tombak darah menghantamnya penuh kekuatan. Tubuhnya terlempar beberapa meter, menyisakan retakan besar di tanah. Aura gelapnya perlahan memudar, diganti oleh cahaya merah hitam Ling Xiao yang menakutkan. Ling Xiao berdiri tegak, napasnya berat tapi matanya tetap menyala. Ia tahu pertarungan itu adalah ujian terakhirnya sebelum benar-benar diakui sebagai pewaris sejati. Qi Wuyan mendekat, mata berbinar dengan kekaguman dan rasa lega. Ling Xiao, kau berhasil. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatanmu sekarang. Kau telah menegaskan posisi sebagai pewaris kaisar abadi. Ling Xiao menatap langit malam, cahaya merah hitam dari tubuhnya menyebar ke sekeliling. Aku sudah melalui banyak rintangan, dari dicemooh, diserang, hingga hampir mati. Sekarang dunia tahu, aku bukan lagi pemuda tak berguna. Di aula utama sekte, para tetua terdiam. Beberapa terpesona, beberapa masih takut, tapi semua menyadari satu hal. Shu Ling Xiao kini berdiri di atas puncak baru. Di luar sekte, kabar tentang Shu Ling Xiao menyebar dengan cepat. Sekte-sekte besar lain mulai menaruh perhatian serius. Pewaris kaisar abadi itu bukan lagi rumor. Ia adalah kenyataan yang harus diperhitungkan. Ling Xiao menatap Qi Wuyan dan tersenyum samar. Ini baru permulaan. Sekarang aku akan membentuk jalanku sendiri sebagai kaisar yang baru, bukan hanya pewaris yang diatur oleh orang lain. Qi Wuyan mengangguk menepuk bahunya. Aku akan mendampingimu. Bersama kita akan menghadapi dunia ini. Dan siapapun yang menentangmu, mereka akan tahu arti sebenarnya dari kekuatan seorang pewaris. Dan malam itu, cahaya merah hitam Shu Ling Xiao bersinar di langit sekte langit hijau, menandai kebangkitan pewaris kaisar abadi baru. Pemuda yang dulunya dianggap tak berguna, kini menjadi legenda yang akan mengubah dunia selamanya.